Selamat sore rekan-rekan. Kembali bersama saya Marudito Wasinambela. Ini sebenarnya market tutup karena hari ini sebenarnya adalah hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Cuman ada rekan-rekan kita di luaran sana ya dapat kita pahami bahwa mungkin banyak posisi yang ada di market atau di yang masih floating minus. Mungkin kalau dia floating profit kemungkinan sih tidak akan menjapri dengan begitu. Uh, Bisa dikatakan sangat antusias sekali untuk bertanya ya dengan personal message di WhatsApp ya. Rekan-rekan, sebenarnya kalau di dalam memprediksi market itu, saya pribadi menggunakan suatu metode. Metode yang saya gunakan itu adalah metode matematika, yaitu menggunakan data statistik. Nah, di mana di dalam statistik tersebut, data itu adalah bagian dari variabel penting yang tidak dapat diutak-atik. Karena tanpa data yang paten, sebuah analisa itu adalah analisa yang ambigu atau bias, rekan-rekan. Itu bagi saya. Bagi para traders atau analis lain, itu mungkin berbeda. Bermasing-masing orang berbeda. Tetapi ada pun analisa yang saya pergunakan ini adalah analisa memang yang sudah terstruktur berdasarkan keilmuan yang sudah disertifikasi. Standar sertifikasi di mana yang sudah disertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang telah saya dapatkan, dan ini resmi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi dari PBK. Ya, pialang berjangka komoditi yang juga ada pelatihannya. Jadi di LPK BPM ya. Jadi rekan-rekan, ilmu ini adalah ilmu yang tidak bisa digonta-ganti sebenarnya karena sudah menggunakan rumus. Dan contohnya saya menggunakan ini, saya ajarkan kepada rekan, misalkan satu orang, saya ajarkan kepada 2 orang, 5 orang, maka semua rumusnya itu akan sama, rekan-rekan. Jadi digunakan 100 orang, 1000 orang, atau 1 juta umat pun itu tetap sama karena tidak dapat diutak-atik karena rumus statistik. Ya, jadi rumus statistik ini sudah saya buatkan di dalam grafik ini, di mana rumus ini, rekan-rekan, apapun yang kita bahas nantinya tidak akan merubah-rubah garis-garis yang akan terjadi di grafik ini, gitu dulu ya. Tetapi sebelum kita belajar masuk kepada grafik, pertama komponen atau variabel X pertama itu adalah kita lihat dulu yang ada di kalender ekonomi, terutama untuk hari Senin tanggal 20, rekan-rekan. Nah, di sini ada, sebenarnya di sini ada satu lagi yang low impact bintang 1, cuman saya pribadi akan melewatkan saja. Saya lebih fokus kepada bintang 2 dan bintang 3 karena high impact. Jam 8 pagi ini kan ada data dari suku bunga, ini dari China ya, PBOC, itu Januari PBOC. Nah, ini di sini tidak ada perubahan ya. Artinya kalau untuk mata uang China nantinya ini, jika dia lebih baik, ini bisa optimis kita sebutkan, tetapi karena dia tidak ada perubahan di sini, maka standar saja ya, pesimisnya ya biasa aja gitu. Dan juga pada 8.15. Kalau yang dari Jepang, rekan-rekan yang mau trading, nanti kita akan bahas satu persatu ya untuk produk-produk. Kita tidak akan bias kemana-mana. Jadi kita akan trading based on data yang ada di sini, rekan-rekan, dan ini akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan ini semua, akan kita bahas dulu produk untuk emas. Nah, ini data China ini ada efeknya ke emas. Jadi hati-hati ya. Nah, tetapi syukur-syukurnya karena di sini dia tidak optimis, berarti kita kembali ke teknikal.
Nah, dari sisi teknikal rekan-rekan kita bisa melihat bahwa tren yang ada di sini ya ini masih majornya adalah major trend. Tetapi jangan lupa dari major trend ini ada yang disebut sebagai minor ya rekan-rekan. Ya, ada yang disebut sebagai minor. Nah, minor yang dimaksudkan ini adalah ada major, ini adalah major dan contohnya yang ini adalah minor, yang ini adalah minor. Nah, minornya rekan-rekan, ini minornya ini, ini minor ya, ini minor, Nah, ini kalau kita perhatikan mengalami koreksi. Nah, pivot ini nggak usah lihat dulu karena hari Senin nanti pivot ini akan berubah, ya. Poinnya ada di sana. Nah, kalau majornya adalah naik dan minornya adalah turun, berarti rekan-rekan yang berposisi sebagai buyer, misalkan rekan-rekan ada di posisi ini, ada di posisi ini, berarti yang dijaga perlu di sini. Kalau ini tembus sampai ke bawah, rekan-rekan, maka ini yang disebut sebagai perubahan tren. Itu dulu, ya. Nah, jadi saya tidak memberikan rekomendasi buy atau sell di sini, rekan-rekan, tetapi ini kita membahas pergerakan arah pasar. Itu dulu ya. Nah, jadi perhatikan, waspadai data yang akan dirilis pagi-pagi jam 8 itu, data China. Jika datanya ini bagus, nah ini ingat rekan-rekan, ya salah satu buyer terbesar emas itu dari China. Nah, maka ya rekan-rekan yang berposisi buy ada harapan untuk dia merecovery ya bisa kembali. Contohnya ya kembali ya kira-kira demikian ya. Tapi kalau misalkan datanya jelek ya kemungkinan bisa berlanjut dia mengalami penurunan kembali. Itu dulu. Kemudian untuk dolar yen. Nah, ini dolar yen kalau ini kan bintang 2 ya tidak ada perubahan. Oke. Nah, begini strategi saya di dalam menganalisa pasar. Ini tetap sama. Saya tidak akan ubah-ubah rekan-rekan. Tinggal saya drag saja dolar yennya saya pindahkan ke sini. Nah, di dolar yen datanya sudah ada. Oke, saya sedikit bahas tadi saya lupa ya untuk emas juga ya. Ini secara teknik. Bagaimana dengan indikatornya rekan? Indikatornya pun ya di sini dijelaskan bahwa ini kalau dia tembus ya MACD maka rekan-rekan perhatikan ya yang ini break ya, ini break maka terjadi penurunan dan juga RSI-nya sudah menembus level 50%-nya, sekarang di 39, artinya tekanan turunnya ini rekan-rekan cukup kelihatan ya. Nah, itu. Jadi kita sudah bahas tadi hampir lupa. Kemudian tadi apa di dolar yen. Dolar yen. Nah, di dolar yen major trennya itu adalah major penurunan. Tetapi rekan-rekan kalau kita melihat bahwa di minornya ini ada kenaikan. Nah, jadi juga dibuktikan dengan ya oskilator dari MACD-nya sudah di atas 0% dan juga bisa dibuktikan dengan RSI-nya ini sudah break di 50%, saat ini berada di 60%. Nah, jadi rekan-rekan yang berposisi sebagai karena majornya adalah major turun, rekan-rekan yang berposisi sebagai ya seller ya itu diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena posisi pasar itu memang posisi major adalah turun, tapi ya di minornya ini dia mengalami kenaikan. Nah, jadi rekan-rekan itu ya hati-hati ya, prefer ya, karena pola-pola pergerakan harga ini major minor ini harus benar-benar dipahami, terutama untuk rekan-rekan trader pemula. Jadi tidak hanya menggunakan basic dari indikator RSI atau yang masih bisa, jadi pahami terlebih dahulu pola pergerakan harga. Nah, itu ada keilmuannya sebenarnya. Kemudian apa lagi? Nah, ini euro. Nah, euro ini kalau kita memperhatikan ini cukup pesimis dia karena IHP, indeks harga produsennya, ini dia sebelumnya 0,5, mereka cukup pesimis, artinya untuk ada di sini nanti euro. Nah, ini ada euro ya, ini sama-sama euro, tapi ini untuk rapat Eurogroup ya, rapat Eurogroup. Ini kita belum tahu apa yang akan dirapatkan di sana. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk euro. Nah,
untuk euro rekan-rekan, ini saya hapus lagi. Untuk euro, kehapus pula itunya, indikator MACD-nya, tapi tidak apa. Nah, untuk di euro ini, ya rekan-rekan bisa lihat trennya majornya ini adalah major turun, ya, major turun. Nah, kalau yang waktu lalu kan di sini kan ada koreksi tuh, koreksi major jadi minor ya. Tetapi sekarang yang di follow itu adalah majornya rekan-rekan. Nah, kalau demikian, nah ini rekan-rekan yang berposisi sebagai buyer ini hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena ini tekanan ke bawah turunnya ini bisa cukup banyak. Dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh RSI-nya yang sudah break di 50%. Sekarang kan di 37%. Dan juga kita bisa melihat bahwa MACD-nya juga sudah cross minus ya. Oke, nah jadi yang berposisi sebagai buyer hati-hati ya, jaga aja, pokoknya jaga aja kekuatan equity-nya, lot-nya jangan terlalu banyak-banyak dulu ya. Oke, euro selesai, coba kita lihat lagi apa lagi. Swiss franc, nah ini Swiss franc ya, untuk US dollar Swiss franc. Nah, US dollar Swiss franc saat ini rekan-rekan lihat baik-baik, itu dia mengikuti majornya. Majornya kan naik. Nah, yang minor tadinya ini sudah selesai, finish. Sekarang majornya dia follow naik ke atas. Nah, juga kalau kita melihat ya dari fundamental di Swiss franc ini ya, ini dia mereka cukup optimis. Yang tadi yang minus 0,6 ya naik menjadi 0,2 bukan minus ya rekan-rekan ya. Nah, itu hati-hati tuh ya. Jadi juga kita bisa buktikan dari RSI-nya ya sudah di atas 50% dan juga MACD-nya ya sudah cukup positif. Apalagi tadi, nah euro tadi sudah, Kanada. Oke, kita lihat US dollar Kanadian. US dollar Kanadian rekan-rekan. Nah, US dollar Kanadian ini dia mengikuti trennya, tren naik. Nah, koreksinya sudah selesai, minornya, sekarang minornya mengikuti majornya. Nah, artinya juga kita perhatikan, wah ini sama nih, dia juga sudah menembus 50% RSI dan di sini dia MACD-nya juga positif. Jadi rekan-rekan yang berposisi sebagai seller hati-hati saja ya, karena tekanan kenaikannya, dorongan kenaikannya cukup dominan bagus. Nah, itu untuk hari Senin. Nah, kalau kita melihat di minggu ini, contohnya pada hari Selasa, tanggal 21, 22 di hari Rabu, 23 juga di hari Kamis, dan 24 di hari Jumat ya rekan-rekan. Ini cukup banyak sekali. Tapi saya tidak bisa membahas semuanya, nanti videonya terlalu panjang dan membosankan. Nah, pada prinsipnya adalah begini rekan-rekan, rumus penggunaan data itu ya di sini kita tidak menggunakan rumus sampling, tetapi yang kita gunakan di sini adalah rumus populasi. Rumus populasi yang dimaksud ini adalah semua populasi data yang ada di sini, bukan di random, tapi data yang ada di sini. Nah, sebenarnya selain daripada produk ini pun, contohnya mau Australia dollar, US dollar pun ya bisa kita analisa. Ya, contohnya kalaupun misalkan tidak ada di economic calendar, tapi kita ingin menganalisanya, ya boleh, tidak apa-apa. Ini dia mengikuti majornya. Artinya untuk Australia dollar mengikuti penurunan. Terus apalagi contohnya pound sterling. Nah, pound sterling dia mengikuti major yang mengalami penurunan. Juga bisa dibuktikan dari RSI dan MACD-nya. Kira-kira demikian rekan-rekan. Nah, hati-hati dalam trading itu ya. Pertama, tidak cukup bagi kita untuk membuat satu kesimpulan jika kita hanya mengandalkan pola-pola dari candlestick atau nama-nama dari candlestick. Tidak cukup itu rekan-rekan. Contohnya, kita melihat di dalam grafik itu misalkan ada pola apa itu tidak cukup. Jadi jangan melihat produk itu, jangan melihat harga itu, jangan melihat indikator itu, atau jangan melihat fundamental itu hanya sepotong-sepotong rekan-rekan. Tapi lihat secara utuh, simpulkan secara benar. Nah, lihat adakah korelasi dari fundamentalnya, korelasinya kuatkah, ataukah adakah korelasi
dari indikator itu kepada proyeksi pergerakan harga. Demikian rekan-rekan. Nah, setelah ini nanti rekan-rekan kita akan membuatkan video-video sebenarnya belajar indikator, tetapi itu berseri ya rekan-rekan. Jadi agar rekan-rekan bisa mengikuti terus edukasi ini. Saya Marulito Wasinambela. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, share juga untuk rekan-rekan kita yang membutuhkan. Siapa tahu di luaran sana banyak rekan-rekan kita yang bernasib tidak baik di dalam tradingan ya. Dan harapannya adalah tahun 2025 ini semua rekan-rekan traders yang ada di Indonesia bisa cuan bersama-sama. Happy trading rekan-rekan. God bless.